Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Iwan Cakrayana, ST, SPD, MSI, dan Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong Reguler, Ibu Afra Fitriani, SS, SPD, MPD. Yang kami hormati, Ibu Indah Larasati SSOS selaku instruktur VCT, yang kami hormati Ibu Nurul Indah SPDGR selaku tamu gugus 16 Basupati, serta yang kami banggakan Muhammad Faruk Zufar dan Ervali Nagita Airini selaku presenter kita pada hari ini. Dan pastinya yang saya banggakan teman-teman peserta webinar sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara bertajuk Etika dan Sopan Santun Bersosial Media. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Nurma selaku host pada hari ini. Dan saya izin membacakan beberapa tata tertib selama Zoom meeting ini berlangsung agar acara kita berjalan lancar. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh host atau moderator. Yang kedua, peserta sangat dihimbau untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ketiga, sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator nanti. Teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, link presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara, jadi pastikan kalian mengikuti acara ini sampai selesai. Teman-teman semua, hari ini kita mengangkat tema yang sangat relate dengan keseharian kita, yaitu etika dan sopan santun bersosial media. Di era digital ini, jempol kita bisa lebih tajam dari pedang. Jejak digital itu nyata, dan apa yang kita bagikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, kita akan kupas tuntas bagaimana sih cara menjadi warganet yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Untuk memandu diskusi seru kita hari ini, saya tidak akan sendiri. Acara inti akan dipandu oleh rekan saya yang luar biasa, yaitu Izan Aditi Andrianli yang bisa dipanggil Adit. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Adit, waktu dan layar virtual saya persilakan. Terima kasih kepada Naila selaku host. Halo teman-teman semua. Hari ini kita bakal dengerin materi yang seru banget dengan tema etika dan sopan santun bersosial media. Materi ini bakal dibawain sama presenter hebat kita bernama Faruk. Nah, biar nggak pada penasaran, langsung aja kita simak materinya. Kepada Faruk, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kita di Pernahkah kita berpikir bahwa satu komentar atau unggahan yang kita buat di media sosial dapat dapat memberikan dampak besar bagi orang lain? Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas pentingnya etika dan sopan santun dalam menggunakan media sosial. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Faruk. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi presenter yang membahas materi tentang etika dan sopan santun di media sosial. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi pengertian etika bermedia sosial, pentingnya etika di media sosial, contoh penerapannya, serta dampak jika kita mengabaikan etika dalam bermedia sosial.
Izin, maaf, Faruk, PPT-nya masih belum kelihatan. Nah, udah bisa, Faruk. Udah kelihatan kok. Oke, iya. Sini saya akan melanjutkan di tujuan materi kita. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik di media sosial. Karena apa yang kita tulis dapat mencerminkan siapa diri kita. Materi tentang etika bermedia sosial adalah aturan atau normal yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan media sosial agar tetap sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Tujuan beretika di media sosial yang pertama, menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan nyaman, menghindari konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga, melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak negatif media sosial. Dan terakhir, membangun citra diri yang baik. Prinsip etika dalam bermedia sosial yang pertama, sharing sebelum sharing atau disebut biasanya verifikasi. Selalu periksa kebenaran sebelum menyebarkan ke teman dekat kita ataupun kerabat kita. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Yaitu berkomunikasi dengan bahasa baik yang baik, sopan santun dan menghindari kata-kata yang membuat orang menyinggung. Yang ketiga, hargai privasi diri sendiri dan orang lain. Privasi sendiri, hindari mengunggah dokumen sensitif seperti foto KTP, nomor telepon, alamat rumah, tiket perjalanan, atau informasi keuangan. Privasi orang lain yaitu jangan menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin, atau biasa disebut doxing, apalagi informasi pribadi yang bersifat rahasia. Yang keempat, gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, yaitu gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dan pikirkan terlebih dahulu sebelum mengunggah ataupun berkomentar. Terakhir, hindari ujaran kebencian ataupun perundungan. Jangan menghina, mengejek, mengancam, atau menyebarkan kebencian kepada orang lain melalui media sosial. Dampak jika tidak beretika di dalam media sosial. Yang pertama, menimbulkan konflik atau perundungan, atau biasa disebut cyberbullying. Yang kedua, menyebarkan berita palsu. Yang ketiga, merusak reputasi diri sendiri maupun orang lain. Dan terakhir, berpotensi terkena sanksi hukum jika melanggar peraturan seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang melanggar hukum. Dan selanjutnya, saya akan memberikan kepada partner presenter saya yaitu yang bernama Erveli. Baik, terima kasih kepada Faruk. Pertama-tama, perkenalkan saya Erveli Nagita Irin atau Feli. Saya akan melanjutkan materi ini. Contoh perilaku beretika di media sosial. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar. Kedua, memberikan kebenaran berita sebelum membagikannya. Ketiga, menghargai, maaf, Faruk, ya. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak mengunggah konten yang mengandung ujaran kebencian atau sara. Yang kelima, meminta izin sebelum mengunggah foto atau video orang lain. Selanjutnya, kita akan berada di sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman atau Dewan Guru yang terhormat, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama, dari gugus atau kelompok berapa, kemudian sampaikan pertanyaannya. Atau bisa bertanya lewat kolom chat.
Apakah tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Ibu Indah ya, sebagai tamu dari kelompok 1 gugus berapa ini? 16. 16. Oke, gugus 16. Kalau dari saya sedikit memberi masukan aja ya. Saya ingin memberi masukan di sini untuk kelompok apa nih? Untuk kelompok Kelompok 1. 1. Oke. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Keren. Ya, tampil pertama pasti deg-degan ya. Deg-degan, panik. Ya, ya pokoknya udah keren persiapannya. Bagus. Oke. Sini saya memberikan masukan-masukan ya, sisanya. Pertanyaan mungkin nanti ada dari kakak pembimbing atau dari teman yang lain. Sini untuk hostnya juga udah bagus ya. Hostnya sudah bagus, menyampaikannya sudah jelas kalimatnya, moderator juga sudah bagus. Di sini mungkin ada masukan sedikit. Mungkin nanti pada saat webinar atau VCT selanjutnya, pada saat VCT selanjutnya, yang menggunakan sesi tanya jawab itu biasanya moderator. Biasanya moderator Oh, ya. seperti itu. Iya. Jadi presenter sudah selesai nih menyampaikan materi, kemudian dikembalikan lagi kepada moderator. Nah, moderator yang membuka sesi tanya jawab. Seperti itu. Oke, Sebagai terima kasih Ibu. iya, terus masukan lainnya tadi PPT-nya ya. Nah, ini kan kerjanya tim. Nah, di sini harus ada yang handle, misalnya yang di antara misalnya Faruk kita di presenter ya. Faruk mau presentasi, tapi PPT-nya nggak muncul, boleh di handle dengan teman yang lainnya. Tuh, seperti itu. Oh, Baik, sebelumnya Ibu. izin ya Ibu Laras, aku memberikan masukan. Maaf, Pak, di depan. Bu Laras izin ya. Ya, Ibu Indah, dengan senang hati dipersilakan. Terima kasih. Kemudian dari PPT-nya kan ya kurang nih. Ditambah lagi nanti next kalau ada VCT lagi, PPT-nya bisa dibuat lebih banyak ilustrasi. Jadi ada gambarnya. Kan PPT yang menarik itu kalau misalnya ada 3 poin kan, ada eh, tayangannya jelas, tulisannya jelas, dan ada ilustrasinya. Kalau kita ada tahu gambarannya seperti apa, contohnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, saya tidak memakai background Zoom dari kelompok 1 karena saya nggak di-share kan ya background Zoom-nya. Nah, sebenarnya saya pengen banget dipakai background Zoom-nya kelompok 1, tapi karena nggak ada, jadi mohon maaf saya pakai background Zoom yang lain. Maaf ya, kelompok 1 mungkin next pada saat VCT selanjutnya, kelompok 1 bisa lebih prepare, di-share nih ke tamu, di-share ke guru pembimbing, di-share ke kakak pembimbingnya, di-share ke peserta-peserta yang lain. Seperti itu. Ya, di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, bisa di-announce lagi bahwa semuanya itu harus aktif kamera. Itu dari host ya. Host bisa menginfokan lagi bahwa semuanya wajib ikut pada kegiatan. Karena kan ada sesi tanya jawab kan ya. Ini kan di situ seperti webinar. Jadi semuanya harus hadir dalam kegiatan. Tidak tidak mungkin suatu acara itu yang hadir hanya eh, orang-orang yang menyampaikan materi aja atau timnya aja. Pasti ada tamu-tamunya.
Nah, seperti itu. Agar suasana webinar atau visinya lebih hidup. Oke, itu aja sih masukan dari saya ya. Mungkin nanti saya akan menambahkan lagi. Tapi saya memberi kesempatan untuk yang lainnya terlebih dahulu. Terima kasih kelompok satu ya. Tepuk tangan buat kelompok satu. Terima kasih juga Ibu atas Terima kasih juga, masukannya. Bu. Oke, boleh. Mungkin ada. Terima kasih ya. Terima kasih untuk masukannya. Oke, kita akan lanjut kesimpulannya yaitu beretika di media sosial berarti menggunakan media sosial secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab dengan menerapkan etika yang baik. Kita dapat menjaga hubungan yang harmonis, menghindari masalah, serta menciptakan lingkungan digital yang positif dan aman bagi semua orang. Sekian dari materi saya. Jika ada salah ataupun salah pahaman, mohon dimaafkan ya teman-teman atau bapak atau ibu. Luar biasa sekali luar biasa sekali antusiasme teman-teman dalam sesi tanya jawab tadi. Pertanyaan yang kritis dan jawaban yang sangat mencerahkan dari presenter kita Faruk. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab ini, selesai sudah tugas saya sebagai moderator dalam mengawal materi etika dan sopan santun bersosial media. Saya ucapkan terima kasih kepada Faruk, Bapak atau Ibu Guru Dewan Juri, serta teman-teman semua atas partisipasinya yang luar biasa. Acara selanjutnya akan saya kerahkan kembali kepada rekan saya, Naila selaku host kita pada hari ini. Kepada Naila, waktu dan layar virtual dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Adit yang sudah memandu sesi diskusi dengan sangat apik dan tentunya A+ virtual yang meriah untuk Faruk dan Feli selaku presenter pada hari ini. Atas ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini, semoga mulai sekarang kita semua bisa lebih bijak dan beretika sebelum memposting sesuatu. Terima kasih, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh rekan saya. Saya Naila Putri Nurma selaku host mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kendala teknis selama acara berlangsung. Tetap jaga kesehatan, terus berkarya, dan jadilah warganet yang bijak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa semua. Peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Ini selesai kan ya? Oke. Sesi mana?
Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih banget satu. Catat untuk evaluasi ya. Ibu. Oke. Makasih banyak, Bu. Iya, terima kasih kembali. Iya Bu, makasih ya, maaf ya Bu. Iya, oke. Dicatat evaluasinya dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu dong buat kelompok satu. Keren, walaupun masih ada trouble dan miskomnya ya, nggak apa-apa. Eh, Seperti yang udah Ibu bilang, jangan takut salah. Ya, jadi kan dengan adanya ini kan kalian jadi tahu kan mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Jadi pembelajaran, oke? Iya Bu. Oke, terima kasih. Terus untuk kelompok-kelompok yang nonton, ini untuk berlaku juga untuk di kelompok-kelompok berikutnya ya. Setelah kelompok satu, mohon diperhatikan juga share screen-nya apakah benar-benar terlihat di layar audiens kayak gitu. Terus jangan lupa link absensi, terus penyambutannya ya, jangan sampai salah. Oke, jangan lupa screen record. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kasih juga Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Makasih juga, Bu. Makasih Bu. Ya. Brief ya. Dilanjut kelompok 2 nanti jam 8.50. Aku izin stop recording ya, Bu. Mana ya? Aku matiin recordingnya semuanya. Iya, Iya.